Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah pengantar metodologi penelitian ingin mempresentasikan tentang teknik merumus. Sebelumnya perkenalkan, dari kelompok 5 ada saya Agnes Nova Safitri. Selanjutnya ada rekan saya. Yang pertama ada Siti Aisyah. Kedua ada Talita Zahra Salsabila, dan yang ketiga ada Muhammad Rifki Fadlan. Oke, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan latar belakang dari materi ini. Dalam sebuah penelitian, rumusan masalah merupakan bagian penting yang menjadi dasar arah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang baik akan membantu peneliti membantu fokus kajian, metode yang tepat, serta menghasilkan data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak rumusan masalah yang kurang jelas, terlalu luas, atau tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, penting untuk memahami karakteristik rumusan masalah yang baik, agar penelitian dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan menghasilkan temuan yang bermanfaat. Selanjutnya yaitu ada pokok pembahasan. Yang pertama itu karakteristik rumusan masalah yang baik. Yang kedua, bentuk pertanyaan penelitian yang terdiri dari deskriptif, korelasional, dan komparatif. Yang ketiga, keterkaitan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang keempat, hubungan rumusan masalah dan hipotesis. Dan yang terakhir, ada kesalahan umum dalam merumuskan masalah. Pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai karakteristik rumusan masalah yang baik. Sebelum menuju karakteristik rumusan masalah yang baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pernyataan atau pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk menggambarkan inti persoalan yang akan diteliti. Rumusan masalah menjadi dasar utama yang menentukan arah penelitian, tujuan penelitian, dan metode yang digunakan. Dalam konteks karya ilmiah, rumusan masalah tidak hanya menjelaskan apa yang menjadi fokus penelitian, tetapi juga membantu membatasi ruang lingkup kajian agar tidak terlalu melebar. Dengan demikian, peneliti dapat bekerja secara lebih efektif dan terarah. Rumusan masalah biasanya berbentuk pertanyaan eksplanatif, yaitu menjelaskan masalah, dan juga pertanyaan penelitian, yaitu menanyakan aspek yang ingin dijawab melalui penelitian. Baik, selanjutnya kita beralih ke karakteristik rumusan masalah yang baik. Di sini terdapat 6 karakteristik rumusan masalah yang baik. Yang pertama yaitu jelas dan spesifik. Rumusan masalah tidak boleh ambigu sehingga pembaca dapat menangkap inti persoalan yang sama. Yang kedua yaitu relevan dengan tujuan penelitian. Rumusan masalah harus sesuai dengan bidang kajian dan tujuan ilmiah yang hendak dicapai. Kemudian yang ketiga, dapat diteliti atau researchable. Masalah harus dapat dijawab melalui prosedur ilmiah, baik kuantitatif, kualitatif, maupun campuran. Kemudian yang keempat yaitu terukur atau terobservasi. Meskipun dalam penelitian kualitatif tidak selalu ada angka, objek yang diteliti tetap harus dapat diamati dengan jelas. Kemudian yang kelima yaitu memiliki batasan ruang lingkup. Rumusan masalah harus memiliki batasan, seperti lokasi, subjek, waktu, atau variabel tertentu. Kemudian yang keenam yaitu mengarah pada pemecahan masalah. Rumusan masalah harus mengarah pada pencarian solusi, pemahaman, atau penjelasan ilmiah. Baik, selanjutnya ada bentuk pertanyaan penelitian. Dalam sebuah penelitian, pertanyaan penelitian memiliki peran yang sangat penting karena menjadi arah utama yang akan dijawab melalui pengumpulan dan analisis data. Pertanyaan penelitian membantu peneliti memperjelas fokus kajian sehingga peneliti tidak melebur kemana-mana. Pertanyaan penelitian secara umum dibagi menjadi 3, yaitu deskriptif, korelasional, dan komparatif. Selanjutnya akan dijelaskan satu persatu. Nah, yang pertama ada deskriptif. Ia bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau kondisi tertentu secara apa adanya tanpa membandingkan atau menghubungkan variabel. Contoh, bagaimana tingkat motivasi belajar siswa di kelas. Nah, yang kedua ada korelasional. Ia bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini melihat keterkaitan antara variabel, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Contohnya, apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dan
hasil belajar siswa. Nah, yang ketiga ada komparatif. Ia bertujuan untuk memperbandingkan perbedaan antara dua kelompok atau lebih terhadap suatu variabel. Contoh pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang menggunakan metode diskusi dan metode ceramah? Keterkaitan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam sebuah penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian memiliki hubungan yang sangat erat. Rumusan masalah ini merupakan pertanyaan utama yang muncul dari suatu fenomena atau permasalahan yang ingin diteliti. Melalui rumusan masalah, peneliti dapat menentukan fokus penelitian serta batasan masalah yang akan dibahas. Oleh karena itu, rumusan masalah biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan yang jelas, spesifik, dan dapat diteliti. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian yang merupakan pernyataan mengenai hal yang ingin dicapai oleh peneliti setelah penelitian dilakukan. Tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rumusan masalah berbentuk pertanyaan, maka tujuan penelitian biasanya ditulis dalam bentuk pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin diketahui, dianalisis, atau dibuktikan melalui penelitian tersebut. Dan selanjutnya ada keterkaitan keduanya. Rumusan masalah itu berbentuk pertanyaan, sedangkan tujuan penelitian berbentuk pernyataan. Tujuan penelitian disusun untuk menjawab rumusan masalah. Setiap rumusan masalah juga harus memiliki tujuan penelitian yang sesuai. Keduanya membantu peneliti agar penelitian lebih terarah. Contoh rumusan masalah, bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran digital terhadap motivasi belajar siswa. Nah, tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran digital terhadap motivasi belajar siswa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan rumusan masalah dan hipotesis. Hubungan antara rumusan masalah dan hipotesis sangat erat dalam penelitian ilmiah. Keduanya saling berkaitan karena hipotesis biasanya dibuat berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan rumusan masalah terlebih dahulu. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang ingin dijawab melalui penelitian. Biasanya berbentuk kalimat tanya dan menjelaskan fokus penelitian. Contohnya, seperti apakah penggunaan media pembelajaran digital meningkatkan hasil belajar siswa? Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang masih harus dibuktikan melalui penelitian dan pengumpulan data. Contohnya, yaitu seperti penggunaan media pembelajaran digital dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang hubungan rumusan masalah dan hipotesis. Yang pertama, hipotesis berasal dari rumusan masalah. Pertanyaan pada rumusan masalah diubah menjadi pernyataan dugaan pada hipotesis. Yang kedua, hipotesis menjadi jawaban sementara. Rumusan masalah menanyakan sesuatu, sedangkan hipotesis memberikan dugaan jawaban. Selanjutnya yang ketiga, hipotesis diuji untuk menjawab rumusan masalah. Melalui analisis data penelitian, hipotesis akan diterima atau ditolak sehingga rumusan masalah bisa dijawab. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan dari hubungan rumusan masalah dan hipotesis. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian, sedangkan hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan tersebut yang akan diuji melalui penelitian. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kesalahan umum dalam merumuskan masalah. Di sini terdapat 6 kesalahan umum dalam merumuskan masalah, diantaranya kesalahan yang pertama yaitu terlalu umum dan luas. Rumusan masalah yang terlalu luas membuat pembahasan tidak mendalam dan fokus menjadi terpecah. Kemudian, yang kedua, yaitu kurangnya latar belakang ilmiah. Masalah yang tidak didasari oleh kajian literatur atau teori dan tidak menyajikan data akan menimbulkan kesan hanya asumsi penulis. Yang ketiga yaitu tidak spesifik, jelas, atau ambigu. Contohnya yaitu rumusan kalimat yang tidak fokus, berbelit-belit, dan tidak menggambarkan apa yang ingin diteliti. Kemudian yang keempat yaitu sulit diukur atau tidak operasional.
Masalah terlalu spekulatif atau filosofis sehingga sulit dioperasionalkan dalam metode penelitian, khususnya kuantitatif. Kemudian yang kelima yaitu tidak konsisten. Rumusan masalah tidak sejalan dengan tujuan penelitian dan metode yang akan digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu bukan merupakan masalah penelitian. Umumnya, seringkali masalah yang dirumuskan hanyalah area atau topik, bukan merupakan permasalahan nyata yang membutuhkan solusi atau jawaban. Selanjutnya saya akan menyimpulkan dari materi kelompok 5, yaitu kesimpulannya adalah rumusan masalah merupakan dasar utama dalam sebuah penelitian karena menentukan arah, tujuan, serta metode yang digunakan. Rumusan masalah yang baik harus jelas, spesifik, dapat diteliti, dan memiliki batasan ruang lingkup. Selain itu, rumusan masalah memiliki keterkaitan erat dengan tujuan penelitian dan hipotesis, di mana tujuan disusun untuk menjawab rumusan masalah, sedangkan hipotesis menjadi dugaan sementara yang akan diuji. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat dapat merumuskan masalah sangat penting agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis, terarah, dan menghasilkan temuan yang valid. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.